2 Maret 2020 merupakan waktu pertama kalinya COVID-19 muncul di Indonesia. Bukan hanya tentang masyarakatnya yang terdampak, wabah COVID-19 ini juga cukup merombak ke berbagai sektor penting di negara. Perekonomian, kesehatan, banyaknya perusahaan yang kolaps, meningkatnya angka pengangguran, kematian, dan sebagainya. Pada video kali ini, saya, Syirlan Berlian Arifin, akan memaparkan beberapa topik pembahasan seputar ekonomi Islam di kala pandemi. Saya juga udah buat time skip-nya, jadi kalian bisa skip video ini ke part yang kalian mau. Tidak bisa kita pungkiri, pandemi COVID-19 ini telah merombak ke berbagai sektor vital di negara. Dalam hal ini adalah sektor perekonomian. Kita selaku warga negara yang baik memiliki kewajiban untuk turut ikut serta dalam membantu pemulihan perekonomian di Indonesia. Begitu pula dengan ekonomi Islam. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ekonomi Islam dalam membantu pemulihan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, penyaluran dana langsung tunai, baik itu berupa zakat, infak, ataupun sedekah, baik itu melalui badan amil zakat maupun langsung dari masyarakat. Zakat sendiri pada definisinya merupakan sebagian harta yang perlu dikeluarkan oleh setiap muslim setelah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu bagian dari rukun Islam, zakat ini ditunaikan dan dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang jauh lebih membutuhkan. Nah, dana dari zakat ini dapat kita alokasikan sebagai bantuan kepada mereka, para masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Upaya yang kedua adalah penguatan wakaf, upaya yang ketiga adalah bantuan modal usaha unggulan saat krisis, dan upaya yang keempat adalah pemodalan usaha atau pinjaman Qiradul Hasan. Konsep pemodalan usaha atau pinjaman Qiradul Hasan ini adalah berbentuk pinjaman modal yang tanpa memberikan nilai lebih saat pengembalian, namun tetap ditekankan untuk dapat dibayar oleh para penerima pinjaman. Hal ini dimaksudkan agar para lembaga masih tetap dapat membantu para pelaku usaha dalam memiliki modal dan tanpa perlu merugi, dan juga tanpa perlu membuat para pelaku usaha ini merasa terbebani. Beberapa waktu yang lalu, yakni pada Februari 2021, akhirnya pemerintah secara resmi merealisasikan wacana lamanya tentang rencana untuk memerger 3 bank syariah menjadi satu. Ketiga bank tersebut diantaranya adalah Bank Nasional Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah, yang kemudian dimerger menjadi satu bank syariah, yakni Bank Syariah Indonesia. Dilansir dari Investor Academy Indonesia, ada beberapa potensi positif yang didapatkan dengan diberlakukannya merger ketiga bank syariah ini. Yang pertama, langsung naiknya Bank Syariah Indonesia ke kelas buku 4. Dengan diberlakukannya merger ketiga bank syariah ini yang dengan kata lain menggabungkan aset dari ketiga bank tersebut, maka secara langsung membuat Bank Syariah Indonesia langsung naik kelas menjadi kelas buku 4, yang juga langsung menjadi bagian dari top 10 bank terbesar di Indonesia. Juga tidak menutup kemungkinan untuk memiliki potensi menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah katalis keuangan syariah. Seperti yang telah kita singgung di awal, dengan adanya merger ketiga bank syariah ini tentu akan sangat menguntungkan bagi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat memudahkan dalam melakukan ekspansi, memperluas dan memajukan keuangan syariah, serta secara langsung membantu perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah keuntungan kompetitif yang dalam hal ini dapat kita bagi ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah penghematan operasional. Dengan diberlakukannya merger ketiga bank syariah ini tentu dapat sangat menghemat kegiatan operasional. Katakanlah seperti penggunaan gedung, kantor, manajer yang pada awalnya kita butuhkan 3 dapat kita pangkas menjadi cukup 1, dan penghematan-penghematan lain yang pada awalnya kita butuhkan 3 operasional untuk ketiga bank syariah ini dapat kita pangkas menjadi cukup 1 operasional. Poin yang kedua adalah penghematan keuangan. Poin ini cukup berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana karena memangkasnya kegiatan operasional tentu akan sangat berpengaruh kepada biaya yang perlu dikeluarkan. Entah itu seperti biaya gedung, kantor, karyawan, manajer, para pekerja, mesin ATM, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah sinergi. Dengan adanya merger ketiga bank syariah ini, tentu akan menciptakan sebuah sinergi baru yang sangat menguntungkan bagi perbankan syariah di Indonesia. Misal, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berfokus pada bidang UMKM, kemudian digabungkan dengan Bank Mandiri Syariah yang berfokus pada bidang korporasi. Dengan penggabungan ketiga bank syariah ini, maka tentu akan menciptakan sebuah sinergi baru yang jauh lebih baik bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah penguasaan pasar. Dengan adanya merger ketiga bank syariah ini, tentu akan menciptakan sebuah pasar yang minim akan kompetitor. Dan pasar yang minim pesaing tentu akan menciptakan margin atau keuntungan yang jauh lebih besar. Lalu, apakah sistem ekonomi Islam ini layak untuk diterapkan di Indonesia?
Jawabannya tentu saja kenapa tidak. Alasan utama ekonomi Islam ini menjadi sesuatu hal yang sangat potensial di Indonesia adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, atau dengan kata lain Muslim, dan zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam. Jadi bukanlah sesuatu hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa pemungutan zakat dan wakaf di Indonesia ini merupakan sesuatu hal yang potensial untuk terus dikembangkan. Adapun alasan lain adalah karena Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara dengan pusat perekonomian Islam di dunia. Hal ini juga didukung dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis dalam segi perdagangan. Sekian untuk video pelengkap tugas kali ini. Dengan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia ini dapat dipastikan akan menjadi masa depan positif bagi bangsa Indonesia. Untuk waktu dekatnya akan sangat membantu dalam pemulihan perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dadah. Come on.